Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Bab tahun 1116 sampai tahun 1120. Bab 1116. Pil sebenarnya sangat penting bagi para pejuang. Apalagi sekarang kita berada di zaman malapetaka, semakin sedikit alkemis yang bisa memurnikan ramuan. Banyak metode alkimia kuno yang berangsur-angsur hilang, sehingga sangat berharga untuk mendapatkan metode baru dalam menyempurnakan alkimia. Alasan mengapa keluarga Wei bisa makmur selama bertahun-tahun adalah karena keluarga Wei telah menguasai banyak metode alkimia. Meski lembah Huaxian terkenal sebagai penghasil bahan obat, nyatanya lembah Huaxian juga memiliki alkemisnya sendiri, namun lembah Huaxian tidak akan menjual pil ke dunia luar. Pada saat ini, baik Tuan Wei maupun Ye Tong sepertinya menyukai nilai ramuan di tangan Fendi Zanders, jadi mereka tidak ragu-ragu untuk merobek wajah mereka untuk mendapatkan metode alkimia dari tangan Fendi Zanders. Hanya saja Fendi Zanders sama sekali tidak tahu cara memurnikan ramuan ini. Mi Tianlin, yang tidak jauh dari sana, sepertinya telah memperhatikan situasi di sini, dan emosi aneh muncul di matanya. Dia menyipitkan matanya dan melihat posisi Fendi Zanders, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam hatinya. Adik kecil, selama kamu bisa memberiku metode untuk memurnikan ramuan itu, tidak peduli apa kondisinya, kamu bisa membukanya dengan santai, selama keluarga Wei kita bisa melakukannya, aku pasti akan berjanji padamu. Tuan Wei berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Adikku, jika kamu memilih untuk bekerja sama dengan lembah Huaxian kami, maka kamu dapat memilih semua bahan obat di lembah Huaxian kami, dan saya juga dapat membukakan paviliun kitab suci Buddha lembah Huaxian kami untukmu. Ada buku kedokteran dan alkimia yang tidak tersedia. Tak mau kalah, kata Ye Tong langsung. Setelah mendengar kata-kata ini dari Guru Wei dan Ye Tong, semua orang menunjukkan ekspresi gembira. Karena mereka tidak pernah menyangka keluarga Wei dan lembah Huaxian akan menawarkan kondisi yang luar biasa seperti itu kepada Fendi Zanders. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tidak berani memimpikannya kesempatan seperti itu, sehingga mereka yang hadir tidak bisa tidak iri pada Fendi Zanders di dalam hati mereka. Karena jika Huaxiangmu dan keluarga Wei menawari mereka syarat seperti itu, mereka pasti akan setuju tanpa ragu. Adik, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin bekerja sama denganku atau Huaxiangmu? Melihat Fendi Zanders sudah lama tidak berbicara, Tuan Wei tampak sedikit cemas, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Fendi Zanders, dan dia ingin menolak permintaan mereka. Fendi Zanders tahu di dalam hatinya bahwa Ye Juechen tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Begitu Fendi Zanders benar-benar mengungkapkan identitas Ye Juechen tidak akan membantu Fendi Zanders memperbaiki pil pengembalian jiwa dengan tergesa-gesa. Tidak berguna. Saudara Zanders, jika Anda bersedia menyerahkan metode pemurnian ramuan ini kepada keluarga Mikami juga dapat membantu Anda menemukan ketiga bahan obat ini, dan saya juga dapat mengambil 3% saham keluarga Mikami. Berikan itu untuk Anda, dan akhirnya saya berjanji bahwa apapun masalah yang Anda hadapi di masa depan, keluarga Mikami dapat membantu Anda menyelesaikannya. Apa pendapat Anda tentang kondisi ini? Namun, pada saat ini, Mi Tianlin menghampiri Fendi Zanders dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada tenang. Ketika semua orang mendengar kata-kata Mi Tianlin, mereka semua membeku di tempat, dan ekspresi wajah mereka terkejut selain terkejut. Tidak ada yang mengira Mi Tianlin akan menawarkan persyaratan yang begitu murah hati kepada Fendi Zanders. Bahkan Ye Tong dan Tuan Wei pun terkejut. Tahukah Anda, keluarga Mi adalah keluarga terbesar di kota Tianan. Baik itu di dunia seni bela diri kuno atau dunia bisnis, hal itu memiliki pengaruh yang tidak dapat dibayangkan oleh orang awam. 10 miliar, jadi pembukaan Mi Tianlin sekarang adalah janji langsung kepada Fendi Zanders untuk miliaran. Pada saat yang paling kritis, Mi Tianlin bahkan berkata bahwa apapun masalah yang dihadapi Fendi Zanders di masa depan, keluarga Mi akan membantu menyelesaikannya. Kondisi ini terlalu menggiurkan. Semua orang merasa Fendi Zanders tidak bisa lagi menemukan alasan untuk menolak Mi Tianlin. Setelah Ye Tong dan Tuan Wei mendengar kondisi yang disebutkan oleh Mi Tianlin, mereka langsung menunjukkan ekspresi tak berdaya. Karena dalam hati mereka tahu bahwa kondisi Mi Tianlin terlalu menggiurkan, dan itu adalah kondisi yang tidak dapat ditawarkan oleh keduanya. Jadi mereka berdua hanya bisa melihat posisi Fendi Zanders, mengharapkan bagaimana Fendi Zanders akan memilih. Mi Tianlin juga tahu apa arti kondisinya, jadi dia masih sangat percaya diri saat ini. Karena dia merasa selama Fendi Zanders tidak bodoh, dia harus memilih sendiri. Maaf, saya tidak tahu cara memurnikan pilnya. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berbicara. Saudara Zanders, saya tahu bukan Anda yang membuat pil ini, tetapi hubungan antara pembuat pil dan Anda jelas tidak sederhana, jadi Anda dapat kembali dan berdiskusi dengannya. Mi Tianlin berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu membahasnya, dia tidak setuju. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian melanjutkan, jika Anda menukar ketiga jenis bahan obat ini dengan ramuan, saya menyambutnya, tetapi jika kondisinya lain, lupakan saja. Setelah semua orang mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka sungguh tak terbayangkan. Karena mereka tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan memilih untuk menolak permintaan Mi Tianlin.
Bagaimanapun, kesempatan seperti itu jarang terjadi dalam satu abad. Bahkan Tuan Wei dan Ye Tong sangat terkejut saat ini. Mi Tianlin tampak sedikit tidak mau, jadi dia melangkah maju dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, "Saudara Zanders, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya dengan matang?" "Tentu saja aku sudah memikirkannya matang-matang, kamu tidak perlu membuang air liurmu untuk masalah ini." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Mi Tianlin memandang Fendi Zanders. Meski tidak ada ekspresi di wajahnya, hatinya sangat marah. Lagi pula, ini pertama kalinya seseorang berani menolaknya secara langsung. Mi Tianlin tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Fendi Zanders saat ini, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia tersenyum ringan, dan kemudian berkata dengan lembut, "Karena kamu sudah memikirkannya dengan matang, Saudara Zanders, maka aku tidak akan melakukannya. Katakan apa-apa lagi, tapi aku hanya setuju barang-barangmu selalu efektif, jika kamu berubah pikiran kapan saja, kamu bisa datang kepadaku secara langsung." "Bagus." Fendi Zanders mengangguk sedikit. Tanpa ragu, Mi Tianlin berbalik dan pergi. Dan Ye Tong serta Tuan Wei tentu saja sangat menyesal. Bagaimanapun, Fendi Zanders bahkan tidak menyetujui kondisi keluarga Mi, apalagi kondisinya sendiri. Adapun pil di tangan Fendi Zanders, tidak ada nilainya, jadi setelah ragu-ragu sejenak, keduanya berbalik dan pergi. Bab 1117. Fendi Zanders sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan persyaratan yang diajukan oleh Mi Tianlin. Bagaimanapun, yang paling dibutuhkan Fendi Zanders saat ini adalah uang. Jika dia bisa menukar uang untuk ketiga ramuan ini, dia rela mengeluarkan miliaran. Dan Ye Juechen juga memberitahu Fendi Zanders bahwa jika dia tidak dapat mengumpulkan bahan obat di sini, dia akan langsung pergi ke lembah Huaxian. Sekarang Fendi Zanders telah menemukan Ye Tong dari lembah Peribunga, dan Fendi Zanders hanya perlu mengikuti Ye Tong mulai sekarang. Jadi Fendi Zanders tidak perlu membuat kesepakatan dengan mereka sama sekali. Sepertinya orang tua itu sudah menebak hal ini. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan. Adik kecil. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan ke arah Fendi Zanders dan berteriak pelan. "Apa yang salah?" Fendi Zanders menatap pria parubaya itu dan bertanya dengan nada bingung. "Saya pikir sebaiknya Anda bergegas dan keluar dari sini." Pria parubaya itu dengan ramah mengingatkan Fendi Zanders. "Pergi dari sini." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata pria parubaya itu, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, "Mengapa saya pergi dari sini?" "Seperti ini, kamu mungkin tidak mengenal Mi Tianlin, kamu menyinggung Mi Tianlin hari ini, Mi Tianlin tidak akan pernah melepaskanmu, jadi kamu sangat berbahaya sekarang, aku menyarankan kamu untuk segera pergi." Pria parubaya itu berbisik. "Hehe." Mendengar kalimat ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa, lalu mengeluarkan pil dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih atas pengingatmu." Pria parubaya memandang Fendi Zanders dengan mata yang sangat bersemangat, dengan cepat mengambil obat mujarab, lalu berbalik dan pergi. Keluarga Mi mampu mencapai keadaan seperti sekarang ini. Saya tidak tahu berapa banyak badai berdarah yang telah dilaluinya sebelum akhirnya bisa berhenti. Oleh karena itu, semua petarung yang hadir mengetahui metode keluarga Mi. Fendi Zanders bukanlah seorang pejuang, dan dia masih memiliki ramuan yang sangat berharga di tangannya, jadi tentu saja keluarga Mi tidak bisa melepaskan Fendi Zanders dengan mudah. Tidak jauh dari situ, Shen Li melihat posisi Fendi Zanders dan tidak bisa menahan nafas pelan, tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Sore berlalu dengan cepat. Fendi Zanders masih belum mengumpulkan 3 tumbuhan terakhir. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, semua prajurit yang hadir memandang Fendi Zanders dengan mata aneh, lagi pula, mereka sudah tahu apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Fendi Zanders tentu saja tidak peduli dengan hal-hal ini. Bagaimanapun, dia memiliki ramuan yang diberikan Ye Juechen di tangannya. Setelah meminum obat mujarab, kekuatan Fendi Zanders dapat dibandingkan dengan seorang prajurit misterius. Takut. Saat Fendi Zanders meninggalkan lantai bursa, dia menerima telepon dari Mina. "Halo. Fendi Zanders, kamu di mana? Kenapa aku tidak menemukanmu ketika aku pergi ke kamarmu?" Mina bertanya dengan sangat cemas. "Saya di aula istana," kata Fendi Zanders sambil tersenyum. "Aku takut setengah mati. Kupikir kamu diusir, atau terjadi sesuatu. Berdiri saja di sana dan tunggu aku. Aku akan pergi mencarimu." Setelah mengetahui bahwa Fendi Zanders baik-baik saja, Mina menghela nafas lega, lalu langsung menutup telepon. Tapi Fendi Zanders meletakkan ponselnya dan berdiri di sana dengan tenang menunggu. Beberapa menit kemudian, Mina dan Gong Sun King bergegas ke sisi Fendi Zanders. "Fendi Zanders, kamu baru saja menakuti Nona Mina sampai mati, kami berdua mengira kamu dibunuh oleh para prajurit ini." Setelah Gong Sun King melihat Fendi Zanders, dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya setelah mendengar kata-kata Gong Sun King, lalu berkata dengan ringan, "Ini tidak sejahat yang kamu katakan, beraninya mereka membunuh orang dengan santai." "Oh, kamu tidak tahu para pejuang ini, mereka semua sangat kuat, dan membunuh orang adalah hal yang normal." Gong Sun King berkata sembarangan.
Mina menatap Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut, Fendi Zanders, kamu tidak mengetahui situasi di kota Tianan, para pejuang ini sangat berbahaya, kamu harus berhati-hati. Begitu. Fendi Zanders melihat pada Mina dan mengangguk sedikit, karena dia tahu Mina sedang menyayanginya saat ini, jadi Fendi Zanders tidak banyak bicara. Oke, apa kamu lapar? Ayo keluar dan makan bersama. Mina memandang Fendi Zanders dan bertanya. Bagus. Fendi Zanders mengangguk. Meskipun Manor juga memiliki restoran sendiri, namun makanannya tidak terlalu enak, jadi Mina berencana mengajak Fendi Zanders makan sesuatu di luar Manor. Tentu saja, Fendi Zanders tidak akan menolak kebaikan Mina, jadi dia mengikuti Mina dan Gong Sun King menuju luar istana. Fendi Zanders, biar ku beritahu, hari ini kita melihat dua prajurit bertarung, dan kedua prajurit itu sangat kuat, seperti menonton drama seni bela diri, Gong Sun King berkata kepada Fendi Zanders sambil berjalan. Ya. Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Ketika Gong Sun King melihat reaksi Fendi Zanders sangat tenang, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, dia cemberut dan berkata, lupakan, izinkan saya memberitahu Anda ini sekarang, dan Anda tidak tahu apa yang terjadi. Anda harus melakukannya lihat dengan mata kepala sendiri untuk memahaminya. Fendi Zanders memandang Gong Sun King dan tersenyum ringan, tetapi tidak banyak bicara. Dan Mina menoleh untuk melihat Fendi Zanders, lalu berkata dengan lembut, Fendi Zanders, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Seharusnya menunggu sampai akhir pertemuan pertukaran prajurit. Jawab Fendi Zanders setelah berpikir sejenak. Kamu harus tinggal lama sekali. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mina tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jejak ketidakberdayaan muncul di mata Fendi Zanders, dan kemudian dia berkata dengan ringan, sepertinya kamu tidak ingin aku tinggal di sini. Bukan itu maksudku. Menurutku di sini terlalu berbahaya. Jika kamu menemui masalah, jangan berkonflik dengan orang-orang ini. Kamu harus segera meneleponku, mengerti? Mina berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat cemas. Aku mengerti. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Meskipun saya tidak memiliki banyak status di keluarga Mi, hubungan saya dengan saudara Tianlin sangat baik. Jika Anda menemui masalah, saya dapat meminta bantuan saudara Tianlin. Mina memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Tapi Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya bahwa masalah terbesarnya sekarang mungkin adalah Mi Tianlin. Kakak Mina, sepupumu sangat tampan. Pada saat ini, Gong Sun King tiba-tiba menghela nafas. Tampan tidak ada hubungannya denganmu, kakak Tianlin sudah punya pacar. Kata Mina tak berdaya. Oh, sayang sekali. Setelah mendengar kata-kata Mina, Gong Sun King menghela nafas tak berdaya dan tidak berkata apa-apa lagi. Bab 1118. Beberapa menit kemudian, Mina membawa Fendi Zanders ke sebuah restoran. Fendi Zanders dan Mina tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setengah tahun, dan gadis Gong Sun King selalu pandai berbicara, jadi mereka bertiga cukup rukun. Mina tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ingin minum, jadi dia memesan beberapa botol bir, dan ketiganya mengobrol sambil minum. Selama periode ini, Mina banyak bertanya kepada Fendi Zanders tentang apa yang terjadi setelah dia meninggalkan Jiang Cheng. Dan Fendi Zanders baru saja menemukan beberapa alasan dan masa lalu yang asal-asalan. Tanpa diduga, Fendi Zanders, kamu hanya bersandar di pagar untuk mendengarkan Feng. Mina memandang Fendi Zanders dan tidak bisa menahan nafas pelan. Sebenarnya aku tidak ingin mengungkapkan identitasku pada awalnya, tapi saat aku melihatmu dibuli oleh orang lain, aku memberimu begitu banyak hadiah secara impulsif. Tetapi saya tidak menyangka akun saya akan dicuri nanti, dan peretas tersebut berpura-pura menjadi identitas saya agar bisa dekat dengan Anda. Saya akan menjelaskannya kepada Anda, dan Anda tidak mempercayai saya. Kata Fendi Zanders kepada Mina dengan nada yang sangat tidak berdaya. Pada saat itu, Anda sangat miskin sehingga Anda bahkan tidak mampu membayar sewa, dan Anda pergi bekerja dan belajar setiap hari. Bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda adalah seorang tiran lokal dengan jutaan dolar di internet? Mina berkata pada Fendi Zanders tanpa berkata-kata. Jutaan. Gong Sun King langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Mina, dan ekspresi wajahnya luar biasa. Meskipun Gong Sun King tahu bahwa Fendi Zanders telah memberi banyak hadiah kepada Mina sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders telah memberi banyak uang kepada Mina saat itu. Benar, Fendi Zanders memberiku hadiah beberapa juta saat itu. Mina mengangguk sedikit. Gong Sun King memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu bertanya kepada Fendi Zanders dengan tidak percaya, Fendi Zanders, apakah kamu begitu kaya? Tidak apa-apa, saya tidak terlalu kaya. Jawab Fendi Zanders ringan. Kamu telah menghadiahi saudari Mina dengan begitu banyak uang, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak terlalu kaya, jadi bagaimana kamu bisa dianggap sangat kaya? Gong Sun King berteriak dengan penuh semangat, dan kemudian melanjutkan, Fendi Zanders, atau saya akan pergi ke siaran langsung, dan saya akan menunjukkannya kepada Anda sendiri, dan kemudian Anda akan menghadiahi saya beberapa hadiah, jenis siaran langsung apa yang Anda sukai. Murni atau seksi, saya bisa. Fendi Zanders memandang Gong Sun King di depannya dengan ekspresi tak berdaya, tidak tahu harus berkata apa. Xiao Qing, jangan main-main. Mina menatap tajam ke arah Gong Sun King, lalu berteriak.
Oh, saya hanya bercanda dengan Fendi Zanders, dan saya tidak benar-benar memintanya untuk memberi hadiah kepada saya. Gong Sun King buru-buru menjelaskan. Dan Mina menatap Fendi Zanders, lalu bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, bagaimana kabarmu dan tunanganmu sekarang?" "Saya datang ke sini kali ini untuk tunangan saya. Dia telah kehilangan ingatannya sekarang. Selama saya dapat menemukan bahan obat itu, saya dapat membantunya memulihkan ingatannya." Fendi Zanders berkata dengan lembut pada Mina. "Jadi ini ya." Mina memandang Fendi Zanders dan mengangguk sedikit, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dan Fendi Zanders mengobrol santai lagi dengan Gong Sun King. Melihat waktunya hampir habis, Mina bangkit untuk membayar tagihan, lalu memimpin Fendi Zanders dan Gong Sun King menuju istana. Faktanya, Fendi Zanders dan yang lainnya tidak jauh dari Manor, paling lama 10 menit. Namun karena hari sudah menjelang pagi, hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan tersebut, sehingga menimbulkan perasaan aneh bagi orang-orang. Mina juga sepertinya menyadari ada yang tidak beres, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Gong Sun King, "Xiao King, bukankah menurutmu ada yang salah hari ini?" Gong Sun King segera mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Mina, lalu bertanya dengan lembut, "Ada apa?" "Menurutku di sini sepi sekali." Mina memandang Gong Sun King dan berkata dengan lembut. Setelah Gong Sun King ragu-ragu sejenak, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Jika kamu tidak mengatakannya, aku belum menyadarinya. Di sini sangat sepi. Kami biasanya berjalan ke arah ini, tapi sepertinya tidak begitu sepi, dan hanya ada sedikit orang hari ini. Seharusnya ada seseorang yang menungguku di depan." Fendi Zanders berkata tiba-tiba. "Apakah ada yang menunggumu?" Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mina tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya, seolah dia tidak begitu mengerti apa maksud kata-kata Fendi Zanders. "Benar, seseorang sedang menungguku." Fendi Zanders sedikit mengangguk. Karena Fendi Zanders telah berlatih Imperial Kijue, dia sekarang dapat mendengar semua nafas dalam radius 100 meter. Selama ada prajurit di sekitarnya, Fendi Zanders dapat menemukan mereka, meskipun jumlah lawannya. Lebih seringnya, Fendi Zanders juga dapat dengan cepat mendeteksi lokasi spesifik pihak lain. "Siapa ini?" Mina mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. "Kamu akan segera tahu." Jawab Fendi Zanders ringan. Saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders cukup tenang, karena dia tahu orang yang menunggunya tidak terlalu kuat. Jadi Fendi Zanders seharusnya bisa mengatasinya, bahkan jika dia tidak bisa mengatasinya, Fendi Zanders masih bisa menggunakan ramuan yang diberikan Ye Jue Chen padanya. "Saudara Zanders, sepertinya kamu telah menemukan kami." Saat itu, seorang pemuda keluar dari hutan di pinggir jalan. Ketika Mina dan Gong Sun King melihat pemuda ini, ekspresi wajah mereka sangat terkejut, karena mereka berdua tidak tahu dari mana pemuda ini melompat. Dan Fendi Zanders mengenal pemuda ini karena dia telah menukar bahan obat dengan Fendi Zanders, dan dia tidak puas dengan Fendi Zanders karena Fendi Zanders hanya menawar satu pil, namun akhirnya dia berdagang dengan Fendi Zanders. "Namamu Cao Yi, kan?" Fendi Zanders bertanya pada pemuda itu dengan suara rendah. "Ya, aku Cao Yi." Pemuda itu mengangguk. "Kamu mungkin tidak datang ke sini sendirian, panggil semua pembantumu, tidak perlu bersembunyi," kata Fendi Zanders dengan nada yang sangat tenang. "Haha." Pemuda itu tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berteriak dengan suara rendah, "Oke, kalian semua keluar juga, Zanders Group sudah menemukanmu." Setelah Cao Yi selesai berbicara, ketiganya dari mereka keluar dari hutan. Dan di antara ketiga orang ini, salah satunya juga pernah berdagang dengan Fendi Zanders, dan Fendi Zanders lebih akrab dengan dua lainnya, satu adalah Shen Li, dan yang lainnya adalah Ma Xiong. Setelah Mina melihat orang-orang ini, ekspresi wajahnya sangat bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Fendi Zanders, apa yang terjadi? Jika ada perkelahian sebentar lagi, kalian berdua ingatlah untuk berdiri di belakangku." Fendi Zanders berbisik kepada Mina. Bab 1119. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mina tertegun sejenak, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya. Saat ini, Mina sudah menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah orang-orang ini mencoba mencuri uang? Gong Sun King tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia berpura-pura tenang dan bertanya pada Mina dengan suara rendah. "Ini mungkin tidak sesederhana hanya mencuri uang." Mina berkata dengan wajah kosong. Setelah mendengar kata-kata Mina, Gong Sun King membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Tubuhnya mulai sedikit gemetar. Bagaimanapun, dia hanyalah gadis biasa yang belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ketika Gong Sun King melihat Shen Li dan yang lainnya tampak galak, dia tidak terlihat seperti orang baik. "Saudara Zanders, sebenarnya aku tidak ingin mempermalukanmu, tetapi ramuan di tanganmu terlalu menggoda bagi kami, jadi jika kamu menyerahkan semua ramuan di tanganmu, mungkin kami bisa melepaskanmu." Satu kuda. Pada saat ini, Ma Xiong memanggil Fendi Zanders. "Ya, selama kamu bersedia menyerahkan ramuan itu, tidak akan terjadi apa-apa, tapi kami harus mengembalikan bahan obat kami." Cao Yi juga teriak.
Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Mina tahu bahwa Fendi Zanders seharusnya memiliki konflik dengan orang-orang ini. Jadi setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berteriak tanpa ekspresi, "Saya keluarga Mi, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, dan saya tidak peduli konflik apa yang kamu miliki dengan Fendi Zanders. Sekarang kalian semua bergegas keluar dari sini, jika tidak, keluarga Mi kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Pada saat ini, Mina hanya bisa menakuti Shen Li dan yang lainnya dengan menggunakan identitasnya sebagai anggota keluarga Mi. Namun setelah Shen Li mendengar perkataan Mina, dia tidak bermaksud takut sama sekali, dan yang lain tampak acuh tak acuh. "Kamu tidak percaya aku dari keluarga Mi?" Melihat reaksi Shen Li dan yang lainnya, Mina terdiam sesaat, lalu mengerutkan kening dan berteriak. "Haha, Shen." Li tertawa keras, lalu berteriak pada Mina, "Tentu saja aku tahu kamu berasal dari keluarga Mi, dan saya mengetahui situasi Anda dengan sangat baik. Ayahmu hanyalah cabang sampingan dari keluarga Mi. Hak apa, meskipun Anda memiliki hubungan baik dengan Mi Tianlin, lalu kenapa? Akankah Mi Tianlin menyinggung kami semua karena kamu?" Setelah Mina mendengar kata-kata Shen Li, ekspresi wajahnya langsung berubah, dan tubuhnya gemetar. Bagaimanapun, Mina merasa kartu hall terbesarnya adalah dia adalah identitas keluarga Mi. Tapi dia tidak pernah menyangka Shen Li dan yang lainnya mengetahui identitasnya dengan baik. Dan terlebih lagi, meskipun beberapa dari kami melakukan sesuatu padamu, terus kenapa? Di sini sangat terpencil, tidak ada yang tahu bahwa kamilah yang melakukannya. Jadi gadis kecil, jangan menakuti kami di sini, kami karena kamu berani untuk datang ke sini, aku tidak akan takut kamu membuatku takut. Pada saat ini, Ma Xiong juga berseru. Mina memandang Shen Li, Ma Xiong dan yang lainnya dengan benar-benar tercengang, karena dia tahu bahwa dia tidak dapat menakuti orang-orang ini sama sekali. Dan Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dan berkata tanpa ekspresi, "Shen Li Ma Xiong, sebenarnya, kalian berdua tidak perlu seperti ini sama sekali. Selama kalian membantuku melakukan sesuatu dengan santai, aku harus memberimu 2 pil. Aku akan memberimu 2 lebih sedikit salah satunya. Hehe." Shen Li mencibir, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Fendi Zanders, obat mujarab apa yang cukup kamu berikan padaku? Selain itu, kamu sama sekali bukan seorang pejuang, tetapi kamu punya ramuan kelas atas yang sangat berharga di tubuhmu. Sekarang aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah aku ikuti padamu. Hanya saja orang-orang itu relatif pemalu dan tidak berani melakukan apapun padamu. Dulu sang pejuang konferensi pertukaran sudah selesai, mereka pasti akan melakukan sesuatu padamu. Jadi daripada menunggu sampai saat itu, lebih baik kita melakukannya dulu. Kalian perampokan, itu ilegal." Setelah ragu-ragu sejenak, Gong Sun King menatap Shen Li dengan mata berair besar, dan meneriaki Shen Li dengan ekspresi sangat bersemangat. "Hahaha." Setelah Shen Li mendengar kata-kata Gong Sun King, dia tertawa terbahak-bahak, lalu melihat ke arah Gong Sun King dan berkata, "Gadis kecil, di dunia pejuang kita, tidak ada hukum. Kita mengikuti hukum yang lemah dan yang lemah. Kuat. Siapa yang memiliki keputusan akhir tentang seberapa keras tinju itu, aku tidak peduli apa hukumnya atau tidak. Kamu." Setelah mendengar kata-kata Shen Li, Gong Sun King benar-benar terdiam, dan berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berkata apa. "Fendi Zanders, kamu dan aku sudah saling kenal cukup lama, dan aku tidak ingin mempersulitmu, selama kamu menyerahkan ramuan itu, aku bisa mengampuni kamu," kata Shen Li kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. "Bagaimana kalau aku tidak membayar?" Fendi Zanders bertanya dengan acuh tak acuh. "Jika kamu tidak menyerahkan pilnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Shen Li memicingkan matanya dan berteriak. "Shen Li, apa yang kamu bicarakan dengan anak ini? Ayo kita bunuh saja dia dan ambil obat mujarabnya, bukankah itu cukup? Jika tintanya terus berlanjut, begitu seseorang mengetahuinya, itu akan merepotkan." Cao Yi mengerutkan kening, dan berteriak dengan marah. "Ya, ayo kita lakukan." Pada saat ini, Ma Xiong juga berteriak, dan kemudian menatap Mina dengan tatapan sedih. Melihat ada yang tidak beres dengan mata Ma Xiong, Mina segera mundur 2 langkah dan bersembunyi di belakang Fendi Zanders. Ngomong-ngomong, berhati-hatilah saat melakukannya nanti, kedua wanita ini tampan, terutama Nona Mi, aku akan menikmatinya nanti. Ma Xiong menoleh dan berkata kepada Shen Li dan yang lainnya. Setelah Gong Sun King mendengar kata-kata Ma Xiong, dia langsung tercengang, dan tubuhnya terus gemetar. Dia tergagap dan bertanya pada Mina, "Mina, cepat pikirkan cara, apa yang harus kita lakukan?" "Aku." Mina juga sangat ketakutan sekarang. Meskipun dia tahu bahwa keterampilan Fendi Zanders tidak buruk, itu hanya dibandingkan dengan orang biasa. Jika menghadapi para pejuang ini, Fendi Zanders mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi setelah Mina ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Mi Tianlin. Tapi saat Mina mengeluarkan ponselnya, Cao Yi memiliki penglihatan yang tajam dan tangan yang cepat. Dengan lambaian ringan tangan kanannya, sebuah batu terbang langsung ke arah ponsel Mina. Bentak. Terdengar suara yang tajam. Batu itu menghantam ponsel Mina dengan presisi yang tiada taraf, menghancurkan ponsel tersebut hingga berkeping-keping. Mina melihat ponsel rusak di tangannya, dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya, dan kakinya gemetar terus-menerus.
Saat ini, Mina tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menyelamatkan mereka. Bab 1120. Dan Fendi Zanders memandang Shen Li dan yang lainnya dari atas ke bawah, dan dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan dari orang-orang ini. Bagaimanapun, dia baru saja memulai, dan dia belum menjadi pejuang sejati. Dan Shen Li dan yang lainnya mungkin telah mencapai tingkat menengah dari peringkat kuning, atau seniman bela diri tingkat yang lebih tinggi. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ramuan yang diberikan Ye Juechen dari sakunya. Saya harap orang tua itu tidak berbohong kepada saya kali ini. Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu langsung melemparkan pil itu ke dalam mulutnya. Detik berikutnya, Fendi Zanders merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir ke tubuhnya, yang sangat menakutkan. Fendi Zanders bahkan bisa merasakan detak jantungnya tiba-tiba melonjak, dan aliran darah mulai bertambah cepat. Shen Li, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Fendi Zanders hanya mengatur nafas di tubuhnya, lalu berkata kepada Shen Li tanpa ekspresi. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong, nak? Dengan begitu banyak petarung, tidak bisakah kami mengalahkanmu, orang biasa? Cao Yi sudah tidak sabar saat ini, dia berteriak pada Fendi Zanders, dan kemudian melambaikan tangannya tanpa omong kosong. Cahaya dingin menyala. Saya melihat belati ditembakkan tepat ke kaki kanan Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders tidak meminum ramuan ini, tidak mungkin Fendi Zanders bisa lolos dari belati itu. Bagaimanapun juga, Cao Yi juga seorang pejuang, kecepatan dan kekuatannya tidak sebanding dengan orang biasa. Dibandingkan dengan orang biasa, Fendi Zanders mungkin memiliki keunggulan besar dalam kecepatan dan kekuatan, tetapi di hadapan para pejuang ini, keunggulannya lenyap. Hanya saja Fendi Zanders kini memiliki kecepatan dan kekuatan seorang pejuang misterius. Jadi Fendi Zanders menghindari belati itu dengan mudah. Setelah Cao Yi melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Karena dia mengira Fendi Zanders hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa lepas dari belatinya sendiri. Apalagi tembakan Cao Yi barusan sangat mendadak, dan kecepatannya juga sangat mencengangkan. Bahkan Shen Li dan yang lainnya mungkin tidak bisa bereaksi, tapi Fendi Zanders langsung menghindarinya, yang membuat Cao Yi merasa sedikit tidak percaya. Bagaimana anak ini bisa lolos? Pikiran buruk juga terlintas di benak Shen Li, dan dia mengerutkan kening dan berteriak. Itu pasti suatu kebetulan. Ma Xiong menjawab sembarangan, lalu melanjutkan, baiklah, jangan gegabah, ayo langsung pergi bersama, bagus. Pada saat ini, Shen Li juga memiliki firasat buruk di hatinya, jadi dia tidak melakukannya. Berani terus berbicara omong kosong. Sudah berakhir, orang-orang ini akan menyerang Fendi Zanders. Fendi Zanders jelas bukan lawan mereka, Mina, pikirkan cara. Gong Sun King berteriak pada Mina dengan nada sangat bersemangat. Setelah mendengar perkataan Gong Sun King, Mina juga terlihat tidak berdaya, mengerutkan kening dan berkata, apa yang dapat saya lakukan sekarang, orang-orang ini adalah pejuang, dan saya tidak dapat menghubungi saudara Tianlin sekarang. Mina sekarang lebih mengkhawatirkan Fendi Zanders daripada orang lain. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Mi, jadi dia secara alami mengetahui kengerian para pejuang. Sebagai orang biasa, Fendi Zanders sama sekali tidak mungkin menjadi lawan para pejuang ini. Inilah yang harus dilakukan Gong Sun King sangat cemas hingga dia hampir menangis, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk bertahan hidup. Mina tidak pernah menyangka dia dan Fendi Zanders akan menghadapi masalah sebesar itu saat mereka bertemu lagi. Jika Mina tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan pernah membawa Fendi Zanders ke istana. Namun saat ini Fendi Zanders memiliki wajah yang tenang, karena dia tahu bahwa orang-orang ini sama sekali bukan lawannya. Pada saat ini, Ma Xiong adalah orang pertama yang bergegas maju. Seperti Fendi Zanders, Ma Xiong belajar tinju, tetapi tinju Ma Xiong tidak setingkat dengan Fendi Zanders. Itu hanyalah teknik tinju yang sangat umum. Meski tinju Ma Xiong biasa saja, namun Ma Xiong telah belajar keras selama bertahun-tahun, yang membuat tinju miliknya masih sangat kuat. Tubuh Ma Xiong bergegas menuju posisi Fendi Zanders seperti sambaran petir. Dan dengan suara hembusan angin, kekuatannya sungguh menakjubkan. Setelah melihat pukulan Ma Xiong, Shen Li tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara rendah. Saya tidak menyangka keterampilan tinju Ma Xiong begitu murni dan polos, bahkan saya mungkin tidak dapat menerima pukulan ini. Ma Xiong telah membuat banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Pria parubaya lainnya, Wei Long, juga sedikit mengangguk. Tampaknya di mata mereka berdua, Fendi Zanders pasti tidak akan bisa menerima pukulan Ma Xiong. Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba meraung, tinju Tiangang Bintang 7, Nagayin. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders memukul dengan keras. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan tinju Ma Xiong dengan keras. Untuk sesaat, Ma Xiong tercengang, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena dia menemukan tinjunya mengenai tinju Fendi Zanders tidak bereaksi sama sekali, tetapi dia menerima dampak yang sangat besar, seluruh lengannya sepertinya patah, dan dia tidak membutuhkan kekuatan sama sekali. Bagaimana kabarnya? Ma Xiong memandang Fendi Zanders di depannya, ekspresi wajahnya terkejut selain kaget, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Fendi Zanders melakukannya.
Dan Shen Li dan yang lainnya semuanya tercengang saat ini, melihat posisi Fendi Zanders dan Ma Xiong dengan bodohnya, ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Saat semua orang terkejut, Fendi Zanders mengangkat tinjunya lagi dan berteriak dengan suara rendah, harimau itu mengaum. Setelah Fendi Zanders meneriakkan kata-kata ini, dia meninju dada Ma Xiong dengan tinjunya. Ma Xiong benar-benar terkejut sekarang, jadi dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan langsung terkena pukulan Fendi Zanders di dadanya. Ah! Ma Xiong menjerit, lalu terbang terbalik dan menghantam tanah dengan keras. Setelah Ma Xiong mendarat, seteguk darah keluar, lalu dia pingsan di tempat. Kalian pasti tahu kalau pukulan Fendi Zanders barusan langsung mematahkan 3 tulang rusuk Ma Xiong. Tidak peduli seberapa kuat Ma Xiong, dia tetaplah manusia fana, dengan tulang rusuk yang patah di tubuhnya, dia beruntung tidak mati. Fendi Zanders ini sebenarnya sangat kuat. Setelah melihat pemandangan ini, Wei Long langsung tercengang, menatap matanya, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Setelah melihat Fendi Zanders menjatuhkan Ma Xiong dengan satu pukulan, semua orang membeku di tempat dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bagaimana Fendi Zanders ini bisa begitu kuat? Shen Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara rendah.